Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fajar, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling MISD kelas E, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami, yaitu tentang asas dan prinsip bimbingan konseling di MISD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdurrahman dengan NIM 2318121 sebagai moderator, dan rekan saya Adinda Putri Sahroni dengan NIM 2318147, kemudian Lisa Febianti dengan NIM 2319124, kemudian Mar'atu Soliha dengan NIM 2319172. Saya ingin mencoba menjelaskan poin A tentang pengertian asas bimbingan dan konseling. Apa sih asas itu? Asas berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kemudian asas berarti juga dasar cita-cita atau perkumpulan organisasi. Kemudian asas juga berarti hukum dasar. Kemudian prinsip berarti asas dan dasar. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Jadi seperti itu. Pengertian prinsip bimbingan konseling. Prinsip merupakan panduan hasil kajian teoritik dan telah digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan itu bersumber dari kajian filosofis, hasil penelitian dan pengalaman dalam konteks sosial budaya, pengertian tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Van Hoos mengemukakan bimbingan didasarkan pada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan-kebaikan. Yang kedua, bimbingan didasarkan pada ide bahwa setiap anak itu adalah unik. Seorang anak berbeda dengan anak lainnya. Yang ketiga yaitu bimbingan merupakan panduan kepada anak-anak dan pemuda dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka menjadi pribadi yang sehat. Yang keempat, bimbingan itu merupakan usaha membantu mereka yang memerlukannya untuk mencapai apa yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupan. Dan yang terakhir, bimbingan adalah pelayanan unik yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan latihan-latihan yang khusus, dan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan diperlukan minat pribadi khusus. Selanjutnya, saya akan membahas dan menjelaskan poin C, asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut. A. Asas kerahasiaan. Asas ini menuntut untuk dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan siswa atau klien yang menjadi objek sasaran layanan. Kemudian B. Asas kesukarelaan. Asas ini menghendaki adanya kesukarelaan siswa atau klien untuk mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. C. Asas keterbukaan.
Asas ini menghendaki siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan untuk bersikap terbuka dan tidak ada yang direkayasa dalam memberikan keterangan mengenai dirinya maupun informasi yang bisa membantu pengembangan dirinya. D. Asas keaktifan. Asas ini menghendaki siswa atau klien yang menjadi sasaran untuk berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. E. Asas kemandirian. Asas ini menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri serta mengenal dan menerima dirinya dan lingkungannya, juga mampu mengambil keputusan. F. Asas kekinian. Asas ini menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah permasalahan siswa atau klien dalam kondisinya saat ini. G. Asas kedinamisan. Asas ini menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau klien selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. H. Asas keterpaduan. Asas ini menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. I. Asas keharmonisan. Asas ini menghendaki layanan dengan visi dan misi satuan pendidikan serta nilai dan norma kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. J. Asas keahlian. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah akademik dan profesional di bidang bimbingan dan konseling. Kemudian ada Asas Tutwari Handayani. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan mampu menciptakan suasana yang mengayomi atau memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberi rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip yang akan dibahas adalah prinsip secara umum dan prinsip secara khusus. Poin A yaitu prinsip umum. Prinsip umum yang pertama yaitu bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 2. Yaitu hendaknya bimbingan bertitik tolak atau berfokus pada individu yang dibimbing. 3. Yaitu bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri. Yang terakhir yaitu 4. Program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Poin B yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. 2. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. 3. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. 4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Dan yang terakhir 5. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Kesimpulannya seperti ini. Asas berarti dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kemudian asas berarti juga dasar cita-cita atau perkumpulan organisasi. Kemudian asas juga berarti hukum dasar. Kemudian prinsip berarti asas dan dasar.
Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Sedangkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.